Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anandaku semua, kelas 10. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Yang pertama kali kita jumpa yaitu bab 1. Materinya adalah cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah ini memiliki tujuan pembelajaran yang mana siswa diharapkan mampu memahami pengertian sejarah. Yang kedua, siswa memahami cara berpikir kronologis dalam sejarah. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara berpikir sejarah secara diakronik dalam sejarah. Lalu siswa mampu berpikir sejarah secara perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu cara berpikir sejarah. Pengertian sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu pohon. Menurut para sejarawan, ini merujuk pada silsilah, ya, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Ya, lalu pengertian sejarah menurut para ahli itu, menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan dengan melingkar. Yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradaban dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Menurut para sejarawan Indonesia, ya, yaitu Sartono Kartudirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal: sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif itu menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan secara subjektif sejarah yang telah dituliskan oleh sejarawan, ya. Lalu menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Itu menurut Muhammad Yamin. Dapat disimpulkan, pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Lalu yang kedua, kita mempelajari konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ada 3 unsur penting dalam sejarah yang tidak terpisahkan. Contoh, kita ambil peristiwa proklamasi kemerdekaan, ya. Misalnya Soekarno-Hatta sebagai manusianya, itu contoh pertamanya. Lalu sebagai ruangnya adalah Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan waktunya adalah 17 Agustus 1945. Secara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, ya. Pertama, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos adalah waktu, logos artinya ilmu. Jadi ilmu mempelajari tentang waktu. Lalu yang kedua, ilmu tentang waktu membantu menyusun peristiwa-peristiwa sejarah, ya, sesuai dengan ukurannya. Lalu yang ketiga, agar terhindar dari anakronisme, ya. Lalu yang keempat, anakronisme
adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain, ya. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah ini salah satu bentuk ya timeline dalam sebuah peristiwa sejarah. Ya, pertama yaitu 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Pada tanggal 9 Agustus 1945, yaitu kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16-nya itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 17-nya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ya. Jadi kronologis itu sangat jelas sekali adalah urutan waktu dalam waktu rukun waktu yang berdekatan, ya. Yang sangat jelas dalam tahun yang sama, dalam bulan yang sama juga. Lalu cara berpikir sejarah secara diakronik dalam mempelajari sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia itu artinya melampaui atau melintasi. Kronos artinya waktu. Jadi menurut istilah, diakronik itu adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batas waktu, ya. Mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati sebuah peristiwa sejarah, ya. Dalam pembatasan waktu sejarah mengenal periodisasi, ya. Periodisasi itu adalah mengklarifikasikan atau mengkelompokkan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan waktu, ya. Itu periodisasi. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah, yaitu periodisasi sejarah Indonesia ini sesuai dengan pengertiannya adalah pengelompokan zaman atau pembabakan waktu. Misalnya bisa kita lihat di gambar ini, masa prasejarah, ya, lalu masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai saat sekarang ini, ya. Lalu berikutnya cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik, ya, dalam sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya dengan, kronos artinya waktu. Sinkronik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan pada peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Menurut istilah, mempelajari sejarah dengan segala aspek pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi lebih menitik beratkan kepada penelitian gejala-gejala yang meluas, ya, dalam sebuah peristiwa sejarah, tetapi harus memiliki batasan-batasan, ya, waktu dalam sebuah kajian penelitian sejarah pada masa sinkronik ini, ya. Perbedaan sinkronik dan diakronik bisa dilihat dari bukunya, yaitu seperti buku ini penulisannya, ya, seperti Perubahan Yogyakarta, itu lebih adalah penulisan melebar dalam ruang. Kota Yogyakarta dalam tempo, ya, dalam tempo dulu itu memanjang dalam sejarah. Jadi kalau lebih memudahkan dalam sejarah, itu yang sinkronik itu melebar dalam ruang, diakronik itu memanjang dalam waktu. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Keberlanjutan sesuatu keadaan yang telah berlangsung lama secara garis lurus. Bisa dilihat dari konsep perubahan ini, ya. Keberlanjutan itu yang garis lurus, yang perubahan adalah
zigzag ya. Gitu. Baik, itu saja materi kita hari ini. Kalau lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.